Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekarang kita masuk ke KD tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran untuk KD sekarang adalah pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua adalah menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan tujuan yang ketiga adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta yang terakhir adalah menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk KD sekarang. Nah, sistem hukum, apa itu hukum? Menurut pakar, hukum itu adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari satu orang dengan menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kemudian, hukum itu adalah peraturan petunjuk hidup di dalam masyarakat dan sifatnya memaksa, harus ditaati. Hukum juga dibuat oleh badan yang tegas, dan tadi karena sifatnya memaksa maka sanksinya tegas bagi pelaku pelanggaran hukum. Bagi pelaku pelanggaran hukum itu adalah salah satu dari unsur hukum. Berikutnya, sekarang penggolongan hukum. Hukum bisa digolongkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, menurut sumbernya. Ada hukum undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada jurisprudensi, dan hukum traktat. Hukum undang-undang berarti hukum tersebut tercantum dalam sebuah undang-undang. Kalau kebiasaan itu biasanya tidak tertulis, tapi sudah dilakukan selama bertahun-tahun, mungkin sampai ratusan tahun di dalam negara tersebut. Kemudian kalau hukum jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang bisa dijadikan sumber atau dasar untuk penetapan bagi hakim berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah hukum traktat, adalah hukum perjanjian antar negara. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia di batas wilayah, itu dituangkan ke dalam traktat. Berikutnya berdasarkan bentuknya, ada tertulis dan tidak tertulis. Tertulis pun dibagi dua, ada yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Kemudian berdasarkan tempatnya, ada hukum nasional, ada hukum internasional, dan ada hukum asing. Kemudian kalau berdasarkan waktunya, hukum dibagi dua, ada ius constitutum, yaitu hukum positif, hukum yang berlaku saat ini, misalnya UUD NRI tahun 1945 atau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dan yang kedua adalah ius constituendum, hukum negatif atau hukum yang akan datang, hukum yang masih dicita-citakan. Misalnya RUU, rancangan undang-undang. Kalau sudah berlaku, sudah menjadi undang-undang, itu menjadi ius constitutum atau hukum positif. Berikutnya ada berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, itu penggolongan hukum. Kemudian sekarang tujuan hukum.
Tujuan hukum itu pertama mendatangkan tata dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Dan terakhir untuk materi sekarang adalah fungsi hukum. Ada 3 juga. Pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Kedua, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dan yang ketiga adalah penggerak pembangunan. Nah, sekian dulu materi untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana atau sana? Ya, di mana tutupnya? Iya, alat